Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallim ajmain amma ba'du. Baiklah, sebelum saya memulai pemaparan materi tentang pengenalan ekonomi syariah, di sini saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Muhammad Yulian Ma'mun, LCME, yang telah mengampu mata kuliah Teknologi Informasi. Baiklah, perkenalkan, nama saya Astuti Amalia, NPM 20150188. Jadi di sini saya ingin menjelaskan pemaparan materi tentang pengenalan ruang lingkup ekonomi syariah. Jadi ruang lingkup ekonomi syariah di sini saya akan menjelaskan bagaimanakah sejarahnya ekonomi syariah. Kemudian seperti apakah ekonomi syariah itu dan apa yang dimaksud dengan ekonomi syariah dan apa saja tujuan dan prinsipnya. Baiklah, langsung saja simaklah dan cermati penjelasan dari saya berikut ini. Baiklah, langsung saja yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan bagaimanakah sejarah tentang ekonomi syariah. Nah, baiklah. Ekonomi syariah adalah ekonomi yang berdasarkan dengan ketentuan syariah. Lahirnya ekonomi syariah ini bermula ketika Rasulullah SAW melakukan aktivitas perdagangannya, yaitu ketika Rasulullah SAW melakukan aktivitas perdagangannya, yaitu ketika berusia sekitar 16-17 tahun. Rasulullah SAW ketika itu melakukan perdagangan di sekitar Masjidil Haram, yaitu dengan sistem mudharabah, yaitu jual beli yang harga pokoknya diinformasikan dan marginnya dapat dinegosiasikan. Nah, Rasulullah SAW memulai aktivitas perdagangan karena pada saat itu perekonomian Abu Thalib mengalami kesulitan. Jadi ketika Rasulullah SAW berusia 20 tahunan, Rasulullah SAW memulai bisnis kongsi dagang atau bermusyarakah, yaitu dengan Khadijah. Bisnis Rasulullah SAW berkembang dengan pesat. Nah, sampai-sampai Rasulullah SAW dapat memberikan mahar kepada si Khadijah, yaitu sebesar 100 ekor unta merah. Nah, pada saat itu unta merah adalah kendaraan yang termahal. Nah, jadi dalam sejarah tersebut, apa sih hal yang dapat kita pelajari tentang sejarah ekonomi Islam? Nah, jadi bahwasanya dalam hal ini adalah yang pertama, akad-akad syariah telah ada ketika Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Terus yang kedua, sistem ekonomi syariah baru ada ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dan rasul. Nah, itulah sedikit penjelasan sejarah tentang ekonomi syariah. Nah, selanjutnya ekonomi syariah itu tuh seperti apa? Jadi ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar syariah yang bersumber dari ajaran agama Islam, nilai dan prinsip syariah yang berlaku universal dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan keuangan. Lalu bagaimanakah ciri-ciri ekonomi syariah itu? Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja ciri-ciri dalam ekonomi syariah itu. Baik, ciri-ciri dari ekonomi syariah sendiri adalah yang pertama, aktivitas perekonomian dalam Islam sifatnya adalah pengabdian. Yang kedua, aktivitas ekonomi dalam Islam mempunyai suatu cita-cita yang luhur. Yang ketiga, ekonomi syariah menjadikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dan yang keempat, pengawasan yang sebenarnya dilaksanakan dan ditetapkan dalam aktivitas ekonomi Islam. Baiklah, itu adalah ciri-ciri ekonomi syariah.
Baiklah, selanjutnya apa saja sih tujuan ekonomi syariah dalam Islam itu? Jadi tujuan ekonomi syariah tidak berbeda dengan tujuan syariat Islam, yaitu untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dengan tata kehidupan yang baik dan terhormat. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, berikut ada tujuan ekonomi syariah. Yang pertama, dengan memposisikan ibadah kepada Allah lebih dari segalanya. Yang kedua, menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketiga, mendapatkan kesuksesan perekonomian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, menghindari kerusuhan dan kekacauan perekonomian. Itu tadi adalah tujuannya. Sedangkan untuk manfaatnya sendiri, apabila kita mengamalkan ekonomi syariah, maka datanglah manfaat yang besar untuk umat muslim. Nah, apa saja contohnya? Contohnya itu adalah akan terwujudnya integritas muslim yang kafah, nah sehingga Islamnya tidak setengah-setengah. Kemudian dengan menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan Islam, baik itu bank, asuransi, pegadaian ataupun baitul mal, Wat Tamwil akan memperoleh keuntungan dunia dan akhirat. Baiklah, selanjutnya menurut Profesor Muhammad Abu Zahrah yang merupakan fuqaha dari Mesir. Jadi ada 3 sasaran hukum Islam yang memberitahukan bahwa Islam diturunkan sebagai rahmat untuk seluruh umat manusia, yaitu yang pertama, penyucian jiwa supaya setiap muslim dapat menjadi sumber kebaikan untuk masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua, tegaknya keadilan di dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud adalah meliputi aspek kehidupan di bidang hukum dan muamalah. Yang ketiga, dicapainya suatu kemaslahatan atau puncak. Maksudnya kemaslahatan puncak ini adalah, jadi para ulama setuju bahwa maslahah yang menjadi puncak sasaran di atas meliputi 5 jaminan dasar, yaitu yang pertama adalah keselamatan keyakinan agama atau al-din, yang kedua keselamatan jiwa atau an-nafs, yang ketiga keselamatan akal atau al-akal, terus yang keempat keselamatan keluarga dan keturunan, dan yang kelima adalah keselamatan harta benda atau al-mal. Lalu apa saja yang menjadi prinsip ekonomi syariah? Bahwasanya ekonomi syariah dilakukan dengan dasar prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Yang kedua, kepemilikan pribadi dalam Islam yang diakui dengan batas-batas tertentu. Yang ketiga, kerjasama merupakan penggerak utama dalam ekonomi syariah. Yang keempat, ekonomi syariah menolak suatu akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang. Yang kelima, kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak yang dijamin dalam ekonomi syariah. Yang keenam, setiap muslim wajib takut dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari penentuan di akhirat nanti. Yang ketujuh, kekayaan yang sudah memenuhi batas atau nisab harus dibayarkan zakatnya. Dan yang kedelapan, riba dengan segala bentuknya itu dilarang. Nah, jadi dari beberapa prinsip di atas, ada pula prinsip ekonomi syariah lainnya, yaitu yang pertama, tidak melakukan penimbunan atau ihtikar. Maksudnya penimbunan atau ihtikar ini maksudnya adalah bahwa ihtikar itu adalah perbuatan pembelian barang dagangan yang tujuannya adalah untuk menyimpan barang dalam jangka waktu lama. Nah, sehingga barang tersebut dinyatakan langka atau harganya mahal. Selanjutnya yang kedua, tidak melakukan monopoli. Maksud dari monopoli itu sendiri adalah jadi perbuatan dengan menahan keberadaan barang untuk tidak dijual atau diedarkan di pasar supaya harganya menjadi mahal. Yang ketiga, menghindari jual beli yang diharamkan. Maksudnya adalah jadi aktivitas jual beli yang sesuai dengan prinsip Islam, adil, halal, dan tidak merugikan pembeli adalah jual beli yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya, dasar hukum ekonomi syariah itu apa saja? Bahwasanya dasar hukum dalam ekonomi syariah itu terbagi dalam beberapa bagian. Adapun bagian yang pertama adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran pada dasarnya adalah wahyu dari Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membimbing umat manusia, karena dalam Al-Quran Al-Quran ini adalah jawaban atas semua permasalahan, pasti ada. Jadi mulai dari kehidupan sehari-hari sampai tentang ekonomi pun ada. Selanjutnya yang kedua adalah hadis. Jadi hadis yaitu adalah suatu hal yang berasal dari Nabi Muhammad SAW yang berupa perkataan, perilaku, dan perbuatannya. Selanjutnya yang ketiga adalah ijma. Jadi ijma merupakan pendapat atau fatwa-fatwa yang berasal dari para ulama yang telah disetujui bersama dan tentu tetap berlandaskan pada Al-Quran. Nah, selanjutnya yang keempat adalah ijtihad dan qiyas. Nah, jadi ijtihad adalah salah satu perbuatan yang dilakukan para ulama untuk melaksanakan musyawarah, yaitu untuk memecahkan kejadian yang muncul dalam masyarakat. Nah, itu adalah mengenai dasar hukum ekonomi syariah. Selanjutnya, apa saja bentuk kerjasama di dalam ekonomi syariah? Jadi bentuk-bentuk kerjasama di dalam ekonomi syariah itu adalah yang pertama adalah mudharabah, yang kedua musyarakah, yang ketiga al-muzara'ah, dan yang keempat adalah al-muzaqah. Nah, untuk mudharabah sendiri, jadi mudharabah yaitu kerjasama di antara dua pihak yang mana modal usaha adalah 100% yang berasal dari si pemilik modal dan pihak lain yang bertindak sebagai pengelola usahanya. Nah, apabila jika usaha tersebut mendapatkan keuntungan, maka harus dibagi sesuai dengan porsi yang telah disepakati terlebih dahulu sebelum kerjasama dilaksanakan. Nah, itu tadi adalah mudharabah. Selanjutnya yang kedua adalah musyarakah. Nah, musyarakah ini yaitu kerjasama yang mana modal usaha diperoleh dari masing-masing pihak yang bekerja sama. Nah, bentuk ini lebih mudah dipraktikkan karena untung dan rugi yang terjadi dihadapi bersama dengan ketentuan atau perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya. Nah, itulah musyarakah. Selanjutnya yang ketiga adalah al-muzara'ah. Jadi al-muzara'ah yaitu suatu kerjasama yang diantara dua belah pihak atau lebih yang berfokus pada pengolahan lahan pertanian. Jadi antara pemilik lahan dan pekerja yang menggarap lahan pertanian tersebut. Nah, pemilik lahan dengan menyiapkan benih dan lahan tersebut untuk ditanami dan dirawat, yang nantinya hasil panen akan dibagi antara keduanya, yaitu dengan persentase yang sudah disepakati. Nah, itu adalah al-muzara'ah. Selanjutnya yang keempat adalah al-muzaqah. Jadi al-muzaqah yaitu bentuk kerjasama yang mana pekerja lahan hanya bertanggung jawab untuk menyirami dan memelihara tanaman yang sudah ditanam. Nah, itu adalah al-muzaqah. Demikianlah telah dijelaskan tentang pengertian ekonomi syariah, ciri, tujuan, manfaat, prinsip, dasar hukum, dan bentuk kerjasamanya. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Mungkin itu saja penjelasan tentang pengenalan ruang lingkup ekonomi syariah. Apabila ada kekurangan kata-kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.